Tujuan pembelajaran: memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan produktual. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konek, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.21 Menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi, media, dan non-fiksi yang dibaca. 4.22 Menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 4.23 Membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 425.6 Menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Baiklah, itu tadi pembacaan sekilas tentang tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Selanjutnya, adik-adik dan teman-teman, marilah kita lihat tentang sedikit ringkasan materi yang dapat disampaikan dari tujuan kompetensi dasar tadi ya. Silahkan menonton video selanjutnya. Ringkasan materi. A. Mengenali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Guna mendapatkan informasi dalam sebuah buku, kalian perlu menggali informasi seperti membaca isi buku tersebut dengan cermat. 1. Keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Banyak informasi yang diperoleh dari kegiatan membaca. Seseorang yang melakukan kegiatan membaca buku pada umumnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus hiburan. Terdapat dua jenis buku bacaan, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bercerita tentang atau kegiatan yang tidak sebenarnya. Adapun buku non-fiksi adalah buku yang berisi kegiatan sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini kajian penulis. Inilah salah satu contoh buku fiksi dan non-fiksi yang bisa kita lihat ya adik-adik. Baiklah, selanjutnya 2. Informasi buku melalui indeks. Kalian dapat menemukan informasi buku melalui indeks. Indeks buku adalah istilah atau kata penting yang tersusun berdasarkan update yang diberikan informasi mengenai nomor halaman tempat istilah atau kata tersebut ditemukan. Indeks sangat berguna untuk mempermudah mencari keterangan di dalam buku. Indeks buku ini biasanya berada di halaman paling belakang dari sebuah buku sesudah halaman daftar pustaka. Sebuah indeks buku dibangun oleh beberapa bagian, di antaranya yaitu indeks nama, indeks topik, perincian indeks topik, dan juga nomor halaman di mana nama-nama atau rincian topik tersebut berada. Baiklah, kepada adik-adik dan teman-teman dapat dilihat ya penjelasan indeks buku dan contohnya. 3. Catatan tentang buku. Adapun teknik mencatat informasi dalam buku yang perlu kalian perhatikan antara lain sebagai berikut. A. Catatlah kata atau istilah yang mencari penjelasannya. B. Carilah halaman menggunakan kata atau istilah sesuai dengan halaman indeksnya. C. Pahamilah penggunaan kata atau istilah tersebut pada halaman yang dimaksud. D. Tuliskan bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah tersebut. Ringkasan materi. B. Menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi merupakan sumber informasi, maka kali ini kalian akan belajar menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. 1. Peta konsep isi buku. Peta konsep adalah suatu gambaran yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan antara konsep dari satu gambaran yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep yang suatu materi pembelajaran. Pada peta konsep menempatkan gagasan yang paling umum
pada posisi atas, kemudian diikuti oleh gagasan yang lebih kecil ke bawahnya secara hierarkis. Akan tetapi, untuk buku-buku cerita semacam novel ataupun buku kumpulan cerpen, dongeng, maka lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Dengan demikian, rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan mudah dipahami. 2. Teknik membaca untuk menentukan isi pokok buku. Kegiatan membaca dan menulis merupakan suatu keterampilan. Dengan membaca dan menulis, kita bisa mendapatkan banyak informasi dari berbagai media. Kemampuan membaca dan menulis setiap orang berbeda. Hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan membaca, khususnya membaca secara cepat dan efektif. Artinya, kita membaca secara cepat dan dapat memahami apa yang kita baca. Bersama bacaan, pikiran pun harus memahami isi pokok buku yang dibaca. Teknik membaca cepat dilakukan dengan gerakan mata yang menyapu halaman demi halaman suatu buku dengan kecepatan tinggi. Maka, membaca cepat dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Teknik yang digunakan tergantung pada jenis bacaan. Teknik zigzag yaitu teknik yang digunakan untuk jenis teks yang sulit. Kemudian teknik untuk spiral digunakan untuk yang agak sulit. Teknik bentuk diagonal atau dan vertikal digunakan untuk teks yang mudah, seperti kamus. Adapun teknik velaksasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menyediakan kertas yang diberi gambaran berupa titik. B. Menggerakkan tatapan mata dengan mengikuti titik-titik hitam itu secara cepat. C. Menanggulangi latihan itu berkali-kali dengan titik-titik hitam yang makin banyak. D. Menerapkan latihan tersebut terhadap bahan bacaan yang sesungguhnya. Ringkasan materi. C. Menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kali ini, kalian akan belajar menelaah unsur-unsur penting tersebut. 1. Ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Kebahasaan dalam buku fiksi biasanya terdapat diksi, ungkapan, atau ragam bahasa yang menarik di dalamnya. Kebahasaan dalam buku pergayaan yaitu menggunakan ejaan secara benar, kata dan istilah dengan secepat, kalimat dengan baik dan benar, paragraf yang harmonis dan kompak. Selanjutnya, 2. Unsur menarik lainnya dalam buku fiksi biasanya memiliki daya tarik yang besar. Adapun daya tarik dari sebuah buku fiksi dapat berdasarkan unsur intriknya, yaitu sebagai berikut. A. Menggunakan tema yang unik. B. Memiliki pesan atau amanat yang baik dan menyentuh. C. Adanya tokohnya yang mengagumkan. D. Menggunakan latar yang menarik. E. Adanya alur cerita yang menegangkan. Selain itu, daya tarik sebuah buku fiksi dapat dilihat berdasarkan unsur intriknya, seperti pilihan kata yang digunakan pengarang atau gaya bercerita pengarang yang memukau, atau latar belakang pengarang yang menarik. Ringkasan materi selanjutnya. D. Menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Mendiskusikan sebuah buku harus membaca keseluruhan isi buku, kemudian menarik kesimpulan buku. Kali ini kalian akan belajar menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. 1. Daya tarik bacaan. Membaca bacaan harus dilakukan dengan cermat agar bacaan yang dibaca dapat dipahami dengan mudah. Setiap bacaan tentu memiliki daya tarik, misalnya seperti buku fiksi, yang termasuk novel, cerpen,
atau fiksi, dan buku non-fiksi yang termaksud buku resep atau majalah. Daya tarik buku fiksi dapat dilihat berdasarkan unsur intriknya, segi bahasanya, isinya maupun struktur dan sampulnya. Daya tarik dalam buku non-fiksi juga dapat dilihat berdasarkan kekuatan argumentasi penulis, kelengkapan data, kaidah kebahasaan, dan orientalitas gagasan, serta ilustrasi dalam buku tersebut. Berikut adalah cara menentukan daya tarik dari sebuah buku bacaan. A. Bacalah buku secara keseluruhan. B. Memahami makna buku fiksi seperti tokoh, alur, latar, dan unsur lainnya, atau memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antara gagasan dan faktanya. C. Menuliskan hal menarik yang terdapat di dalam buku. 2. Berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu bentuk kegiatan bicara dengan pertukaran pikiran gagasan yang terdiri atas dua orang atau lebih secara lisan untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Adapun sumber masalah untuk bahan diskusi adalah sebagai berikut. A. Dari hasil observasi terdapat lingkungan sekitar. B. Dari acuan peserta diskusi. C. Dari buku, surat kabar, majalah, jurnal, atau internet. Berdasarkan berbagai masalah tersebut, kita dapat berdiskusi menentukan solusi. Melalui kegiatan diskusi, kita dapat menyampaikan tanggapan seperti memberikan persetujuan, menyanggah, atau memberikan tambahan pendapat. Baiklah, sampai di situ persoalan materi yang dapat disampaikan kepada adik-adik. Dapat kita lihat beberapa contoh soal-soal yang dapat digunakan.